Saya Rati Syabrina. Mungkin ini pertama kalinya saya mengikuti sesi cakwe ya Bapak Ibu. Jadi salam kenal. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, jadi materi kita yang kedua pada pagi hari ini sangat menarik karena kita akan mencoba untuk menampilkan jenis visualisasi data menggunakan peta seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ini juga mengeksplor lebih lanjut terkait penggunaan fitur yang ada di aplikasi Silacak ini. Jadi untuk peta sendiri, Bapak Ibu bisa mengakses melalui menu grid, kemudian bisa langsung mengetikkan Maps. Nah, Maps ini kalau kita lihat isiannya seperti apa? Oke, baik. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat sekarang adalah base map atau peta dasar yang ada di Silacak. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih kegunaan dari si Maps ini untuk aplikasi Silacak. Yang pertama, kita mengetahui bahwa data yang akan ditampilkan berupa data spasial. Jadi data ini akan berorientasi geografis. Ada dua macam sebenarnya yang kita ketahui untuk data spasial ya Bapak Ibu. Yang pertama itu poligon dan yang kedua point data. Nah, poligon itu kita bisa lihat contoh-contohnya adalah fitur peta yang merepresentasikan suatu area, misal batas wilayah seperti boundaries, seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan data spasial poligon. Nah, untuk point data yang kedua, data point ini merepresentasikan titik koordinat. Kalau di Silacak itu ada event, track entities, dan facilities. Nah, akan banyak sekali ya Bapak Ibu kita mengenal fitur-fitur yang ada di Maps ini. Nah, ada terminologi layer. Nah, layer di sini adalah lapisan yang bisa kita tumpuk. Jadi dalam satu visualisasi data, kita dapat menambahkan lebih dari satu layer. Nah, layer-layer tersebut banyak jenisnya, ada tematik, event, track entities, facilities, boundaries, population density, elevation, temperature, precipitation, land cover, dan nighttime lights. Nah, sebenarnya apa sih yang lazim kita gunakan, gitu ya? Yang umum dan sering benar kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Yang pertama, boundaries. Boundaries ini adalah lapisan batas wilayah. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan batas area, kita menggunakan jenis layernya boundaries. Kemudian facility layer. Facility ini adalah lapisan untuk menunjukkan titik-titik koordinat fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, kemudian rumah sakit, klinik seperti itu. Dan yang ketiga yang lazim digunakan adalah tematik. Tematik ini jadi kita bisa lihat itu berwarna ya Bapak Ibu ya. Jadi dari data yang ada kita bisa kategorikan berdasarkan klasifikasinya. Apakah data itu yang sebarannya rendah atau sebarannya menengah dan tinggi seperti itu. Itu bisa dilihat dari terang dan gelapnya warna dari suatu peta. Nah, jadi lapisan peta ini kita sesuaikan dengan tema dari data kita. Oke, kita mungkin langsung saja, karena sebenarnya Bapak Ibu untuk Silacak ini kita masih berproses juga untuk titik koordinat dari area yang ada di Indonesia ini. Maka untuk siang hari ini kita akan mencoba menggunakan layer event, karena untuk tematik, facilities, dan boundaries itu belum bisa kita gunakan secara optimal gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertama kita coba klik event. Nah, untuk pada event ini akan ada 5 tab, data, period, org unit, filter, dan style. Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang ada di visualizer ya, gunanya adalah untuk memanggil data. Jadi ada 3 building block yang mungkin wajib
untuk di Silacak ini dan tidak boleh kita tinggalkan. What, when, dan where. What-nya itu adalah data apa yang akan ditampilkan, when-nya adalah periode, kapan data itu, dan where, organisasi unit, di mana datanya yang akan kita tampilkan. Baik, kita langsung saja untuk simulasi visualisasi berdasarkan ini ya Bapak Ibu program. Dari program ini ada 4 program, ada yang kasus kontak pemantauan, permintaan tes, dan petugas. Untuk pertama-tama kita pilih dulu salah satu programnya. Sebagai contoh di sini COVID-19 kasus ya. Kita klik. Kemudian untuk stage, kita pilih apakah dia kriteria kasus atau hasil swab yang Bapak Ibu mau tampilkan. Misalnya kita coba kriteria kasus. Nah, kemudian di sini ada event status. Apakah Bapak Ibu ingin menampilkan yang sedang aktif atau yang sudah komplit? Seperti itu. Nah, untuk itu kita awalnya pilih all saja untuk event status. Kemudian setelah kita menentukan datanya apa, kita pilih untuk periodenya. Nah, periode ini juga sama seperti visualizer ya Bapak Ibu, ada yang sifatnya relatif dan ada yang sifatnya fix. Nah, pembedaannya dari relatif dan fix, kalau relatif dia dinamis bergerak, menyesuaikan dengan seri waktu, sedangkan untuk yang fix itu sudah kita tetapkan, kita sudah define. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi, karena akan sudah define seperti itu ya. Nah, untuk sebagai contoh, kita ada today, yesterday, 3 hari terakhir, 7 hari terakhir. Nah, kita coba pilih yang 30 hari terakhir. Jadi kita ingin melihat kriteria kasus 30 hari terakhir. Ini sebagai contohnya saja. Nah, kemudian kita pilih where, organisasi unitnya. Untuk pertama kita coba dulu Indonesia sebagai data yang pertama akan kita tampilkan. Setelah 3 tab ini sudah kita pilih, sebenarnya kita sudah bisa langsung meng-add layer. Namun di sini juga ada filter dan style. Nah, mungkin sebelum kita pergi ke filter dan style, saya coba meng-add layernya dulu. Jadi kita bisa melihat nanti perbedaannya ketika kita menggunakan filter dan tidak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tampil data kriteria kasus. Semakin kita zoom in, akan langsung muncul angka-angkanya. Nah, angka-angka ini merepresentasikan apa? Kita bisa klik untuk mengetahui detailnya, Bapak Ibu. Misalnya di sini ada 5 ya. Kita klik. Kemudian akan muncul lagi. Sampai kita breakdown terkecil. Nah, misalnya sudah tinggal titik seperti ini, kita bisa langsung klik. Dia akan muncul kriteria kasus, kasus konfirmasi. Kemudian lokasinya, longitude dan latitude-nya sudah ada. Kemudian organisasi unitnya di mana? Puskesmas Gang Sehat. Nah, kemudian kita juga mengetahui waktunya kapan. Itu tanggal 23 bulan 9. Seperti itu. Oke, ini sudah tampil ya datanya. Untuk kriteria kasus. Bapak Ibu juga bisa melihat detailnya di bagian sini. Jadi, ini adalah layer ya Bapak Ibu di sebelah kiri atas. Kriteria kasus ini adalah layer kita yang pertama. Sama seperti konsepnya peta pada umumnya, kita dapat menumpuk layer. Jadi, selain kriteria kasus, kita bisa langsung menambahkan layer lagi. Seperti itu ya, kita coba tambahkan. Kasus, kontak dan pemantauan misalnya. Kemudian gejala dan karantina. Periodenya bulan ini. Organisasi unitnya Indonesia, kita coba add layer saja. Nah, dia akan dua data seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menyembunyikan salah satunya agar kita fokus? Nah, di sini ada toggle visibility. Jadi fungsi
ikon mata ini adalah untuk menampilkan. Sedangkan untuk menyembunyikan kita tinggal klik saja. Nah, jadi akan tersembunyi seperti itu. Kita sembunyikan dua-duanya. Atau kita tampilkan lagi gejala dan karantina. Nah, ini artinya kita dapat menumpuk ya beberapa lapisan untuk petanya. Oke, dari gejala dan karantina yang sedang tampil sekarang, kita bisa melihat dari sisi tables. Maksudnya apa? Jadi ketika kita klik ada tombol more action di sini, data table, dia akan muncul untuk details datanya di bawah base map kita, canvas kita. Nah, isiannya adalah indeks, kemudian ID di aplikasi Silacaknya, kemudian puskesmas atau wilayah, kabupaten kota, provinsi, seperti itu, event time-nya, kapan, waktunya, kemudian hasil pemantauannya, di sini sehat ya semuanya. Nah, kemudian jenis karantina, ada yang karantina mandiri seperti itu, dan selesai karantina. ID petugas, dan tipenya, tipe poin. Oke, apakah dari data yang seperti ini kita bisa filter lagi? Jawabannya bisa. Dari data table ini kan ketampil semuanya ya Bapak Ibu ya. Cara cepat untuk memfilter dari data table, kita bisa langsung saja, misalnya di sini selesai karantina. Nah ya, dia akan muncul langsung. Ada satu ternyata yang selesai karantina. Ini karena datanya sedikit ya. Kita coba data yang banyak. Ini kita sembunyikan dulu, gejala dan karantina. Kemudian kita tampilkan kriteria kasus. Nah, untuk ini kita close dulu data table yang gejala dan karantina. Kita tampilkan data table dari kriteria kasus. Nah, di sini akan banyak muncul data-data dari kasus konfirmasi atau dia kasus probable seperti itu ya. Nah, kita bisa secara cepat mengetahui sebaran kasus probable contoh. Kita zoom out petanya. Nah, secara cepat kita bisa melihat nih daerah Jakarta, Sumatera Utara, dan ada juga di West Sulawesi. Dan ini pun kita masih bisa cek lagi. Kita klik detailnya. Ternyata dia kriteria kasusnya di Puskesmas Lampasio, seperti itu. Nah, ini untuk data table. Bapak Ibu juga bisa menggunakan filter di bagian saat awal tadi, ketika kita ingin menampilkan data saat pertama kali. Jadi ini kita close dulu data table-nya. Kita fokus ke sini, data kriteria kasus. Ini kita hapuskan dulu filternya. Ya, sudah muncul semuanya. Kemudian kriteria kasus ini, bagaimana kalau kita ada penambahan atau mau kita atur lagi, gitu ya, mau menambahkan filter lebih lanjut. Jadi pada lapisan layer di aplikasi bisa kita klik edit. Caranya di sini ada ikon pensil, Bapak Ibu bisa langsung klik. Kita akan tampil lagi data periode dan unit. Kalau seandainya Bapak Ibu mau menampilkan hanya salah satu provinsi, contohnya ya di 5 provinsi ini kita update saja. Nah, dia akan muncul ya. Oke. Kemudian kalau kita mau mengeditnya di bagian yang lain, kita di-select dulu, kita pilih nasional, periodenya misalnya pilih yang last 3 months. Oke, nah filter di sini kita coba tambahkan ya Bapak Ibu. Nah, muncul data item. Dari kriteria kasus,
kita pilih apakah mau kita filter berdasarkan apa dulu. Misalnya mau berdasarkan jenis kelamin. Kita pilih jenis kelamin. Nah, di sini ada operator ya. Jadi kita mau melihat salah satu dari laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Misalnya kita mau mengetahui kriteria kasus berdasarkan jenis kelamin hanya perempuan saja. Nah, kita klik perempuan, kemudian kita update. Seperti itu ya. Kita refresh. Mohon maaf. Mungkin jaringannya ya. Saya ulang lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih kasus, kriteria, periodenya bulan ini saja, organisasi unitnya Indonesia. Kita filter jenis kelamin, misalnya perempuan. Ya. Jadi di sini akan muncul data kriteria kasusnya itu yang hanya perempuan saja nih. Muncul filter jenis kelamin is perempuan. Oke. Kita munculkan data tabelnya. Di sini akan langsung ke filter ya, perempuan semuanya. Oke. Kalau kita mau hilangkan filternya bagaimana? Kita edit lagi. Di filter ini kita bisa buang, remove filter. Kita klik saja tombol tong sampahnya. Kemudian kita coba ke style ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa kelompokkan grup event sama yang seperti sedang tampil di kanvas atau titik-titik saja gitu. Tidak perlu dikelompokkan berdasarkan angka. Ini boleh. Tapi mungkin akan pusing ya kita melihatnya karena terlalu banyak titik. Jadi kita bisa memudahkan visualisasi dengan cara menggrup titik-titik eventnya tersebut. Oke, di sini kita bisa menambahkan styling dari data elemennya. Misalnya tadi jenis kelamin ya, akan muncul laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berwarna biru dan perempuan yang berwarna orange. Kita coba update layer. Nah, akan muncul di sini. Ada 2 warna. Oke, jadi kita dapat dengan mudah melihat kriteria kasus berdasarkan gender Bapak Ibu. Ini tidak terbatas dengan kriteria gender saja ya, bisa dengan jumlah kontak eratnya atau kriteria kasus seperti itu. Kita klik sini perempuan. Kemudian bisa kita breakdown lagi. Ternyata untuk kasus laki-laki di Puskesmas Duri, untuk yang ini perempuan seperti itu. Ada event location yang bisa kita trace. Oke. Ini berdasarkan jenis kelamin. Kita coba untuk jumlah kontak erat. Ya. Kita edit saja di sini. Kemudian di style, kita pilih stylingnya by jumlah kontak erat. Nah, coba kita update layer. Langsung muncul ya Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangan legendnya. Jumlah kontak erat yang 0 sampai 10 itu ada 367 kasus. Kemudian yang kontak eratnya 10 sampai 20 itu ada 10 orang. Kemudian 20 sampai 30 ada 6. Nah, di sini lengkap Bapak Ibu. Kalau misalnya mau melihat lebih detail, kita tinggal panggil data tabelnya. Ini kita bisa tarik ke atas. Ya, jadi bisa terlihat dari tabelnya untuk melihat apakah dia kasus konfirmasi atau kasus probable seperti yang tadi dan jumlah kontak eratnya. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menyimpan ketika misalnya ini udah selesai gitu ya. Kita bisa di file, kemudian kita save seperti biasa. Untuk sesi ini saya akan menambahkan prefix cakwe agar kita dapat memudahkan menambahkan ke dashboard seperti itu. Peta ya. Kriteria kasus
berdasarkan jumlah kontak erat. Ya. Kemudian kita simpan. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau base map atau peta dasarnya seperti ini? Di sini ada banyak sekali pilihan dari Bapak Ibu. Jadi OSM-nya bisa diganti. Ada yang detail, ada yang Bing Road, Bing Aerial. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, setiap perubahan itu jangan lupa di-save. Kemudian selain kita bisa menyimpan, kita juga bisa mendownload data. Ini ada perbedaan ya Bapak Ibu, ada download data dan download saja. Kalau untuk download yang di atas, ini kita download sebagai gambar. Gambar yang kita bisa tambahkan legend dan nama. Nah, untuk posisi legend, seperti yang ada sekarang ini adalah posisinya di bawah kanan. Nih, di sini ya. Ketika kita download, muncul di bawah kanan. Kalau kita ubah, jadi kanan atas, atau kiri atas, kiri bawah. Nah, pastikan ketika sebelum kita mendownload dari petanya, semua data itu masuk ke dalam kanvas kotak ini. Karena kalau misalnya kita dalam posisi zoom in, misalnya ke Pulau Sumatera seperti itu ya, ketika kita download, nanti yang terdownload hanya di bagian Sumateranya saja. Jadi kita coba lihat. Salam untukmu Paman Ahem. Nah, ini dia petanya. Jadi hanya Sumatera saja ya, Bapak Ibu, dan legendnya ada di kiri bawah. Nah, sekarang kita kembali ke kita coba download ya. Pastikan semuanya sudah masuk ke dalam area kanvas kita. Kemudian kita letakkan legend yang tidak menutup ya, mungkin kiri bawah. Di sini kosong. Kita download. Nah, nanti dari gambar ini bisa Bapak Ibu taruh di report Bapak Ibu, kemudian di PPT, Word document seperti itu ya. Nah, bedanya dengan download data yang ada di sini, ketika kita download, dia akan mengeluarkan dialog seperti ini. Apakah kita mau mendownload formatnya berdasarkan nama, kode, atau ID. Nah, ini gunanya ketika ada mungkin Bapak Ibu yang memiliki developer IT, dia akan mendownload JSON filenya untuk GIS, seperti itu. Dan dapat kita masukkan juga ke ArcGIS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi ArcGIS, JSON ini bisa kita import, seperti itu. Kita bisa download. Nanti akan muncul GeoJSON. Kemudian selain itu Bapak Ibu dapat menambahkan interpretasi ketika membuatkan data visualisasi menggunakan peta, misalnya ini adalah kriteria kasus berdasarkan jumlah kontak erat. Seperti itu. Kemudian kita save. Nanti siapapun yang mendapatkan akses untuk file ini akan melihat interpretasi. Dan itu kita juga dapat membalas interpretasi orang lain. Seperti itu. Nah, dari peta ini kita bisa nambahkan ke dashboard. Untuk penambahan ke dashboard bisa langsung ke klik logo ini atau balik ke menu grid, kita pilih dashboard. Ya. Untuk penambahan dashboard mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Witri ya. Misalnya ini untuk peta seperti itu. Latihan.
Kemudian kita pilih item yang tadi kita simpan. Namanya saya langsung paste saja. Nah, akan muncul ya di peta, kita klik saja di bagian judul. Kemudian di sini kita bisa sesuaikan lagi. Jadi kita zoom. Ya. Kita sesuaikan saja lebarnya. Kemudian kita save. Nah, maka dari itu kita sudah memiliki peta untuk silacak kita. Kita zoom. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa grafik, kemudian tabel di dashboard Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan analisis data seperti itu. Mungkin itu untuk peta. Saya kembalikan dulu ke Mbak Agnes. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.